Halo, jumpa lagi bersama saya di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Kali ini kita akan membahas materi mengevaluasi DHCP server. Nah, di pertemuan atau di video sebelumnya saya sudah membahas dua kompetensi dasar. Yang pertama itu KD 3.1 menerapkan instalasi sistem operasi jaringan. Yang kedua, video yang kedua 3.2 mengevaluasi remote server, dan yang ketiga ini adalah mengevaluasi DHCP server. Oke, kita lanjut saja. Kita lihat indikator pencapaian kompetensi. Itu ada dua. 3.3.1 menjelaskan konsep DHCP server. 3.3.2 menentukan cara konfigurasi DHCP server. Kita masuk pada materinya, ya. Nah, 3.3.1 itu menjelaskan konsep dari DHCP server. Nah, pertanyaannya apa itu DHCP sebenarnya, ya? Sebelum kita masuk ke DHCP server, kita harus tahu dulu DHCP itu apa. Yang disingkat atau kepanjangannya adalah Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Nah, DHCP itu sebenarnya adalah sebuah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan, yang secara otomatis memberikan layanan nomor atau alamat, ya, nomor atau alamat IP kepada komputer yang memintanya. Jadi DHCP sebenarnya adalah sebuah protokol, ya. Dari istilahnya Dynamic Host Konfigurasi Protokol yaitu adalah sebuah protokol, ya. Protokol yang mana akan melayani pemberian IP secara otomatis, ya. Secara otomatis kepada komputer yang meminta. Nah, DHCP itu biasa diletakkan di mana? Biasanya kita pasang pada server maupun pada klien. Baik, kita bisa lanjut, ya. Karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur client server, maka dalam DHCP itu sendiri terdapat dua pihak yang terlibat, yakni DHCP server dan DHCP client. Nah, apa itu DHCP server? DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Nah, beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, atau Linux memiliki layanan seperti ini. Ya, selanjutnya kita lihat DHCP client. Nah, DHCP client itu merupakan mesin client yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagian besar sistem operasi klien jaringan adalah Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, ataupun Linux memiliki perangkat lunak seperti ini. Ya, jadi DHCP ini bisa diletakkan pada dua perangkat, yaitu pada server maupun pada sisi klien. Nah, sementara pada sisi server ini dia akan melayani, ya, dia akan melayani dengan cara menyewa alamat IP dan informasi TCP/IP yang akan diminta oleh klien yang sudah menggunakan protokol DHCP ini juga, ya. Nah, klien ini akan meminta alamat IP kepada DHCP server, dan DHCP server akan menyewakan alamat itu kepada DHCP klien dengan batas waktu yang
sudah ditentukan. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi DHCP server ini, DHCP ini menggunakan arsitektur client server. Jadi ada sisi server dan ada sisi kliennya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kerja dari DHCP itu ya? Cara kerja dari DHCP itu sendiri. Nah, kita lihat sini ada dua perangkat, ada yang namanya DHCP client dan DHCP server. Jadi dua mesin ini, mesin client dan mesin server. Ya. Masing-masing menggunakan protokol DHCP. Ya, masing-masing menggunakan protokol DHCP. Nah, pada server ini akan dikonfigurasikan IP, ya, akan dikonfigurasikan IP, range IP ataupun berupa pool ya, pool, terus list DHCP-nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, tahap pertama ini yang namanya IP list request ya. Nah, IP list request ini merupakan tahapan di mana si klien ya, si klien ini dalam jaringan meminta IP address ya, meminta IP address yang tersedia pada DHCP server. Nah, pada awal saat pertama klien terhubung dalam jaringan ya, pada saat awal klien terhubung dalam jaringan, klien akan mencari ya, akan mencari dulu apakah ada DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut atau tidak. Nah, begitu ditemukan, klien akan meminta IP address pada DHCP server yang ada ini. Ya, selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu IP list offer. Nah, pada tahap kedua ini DHCP server mendengar broadcast dari klien tadi ya. Ketika klien meminta IP list request, maka DHCP server dia akan mendengar broadcast tadi dari klien yang terhubung dalam jaringan tadi. Nah, kemudian DHCP server akan memberikan penawaran ya, memberikan penawaran terhadap klien tersebut berupa IP address. Nah, pada tahap ketiga, setelah diberikan penawaran oleh DHCP server tadi berupa penawaran IP tadi, maka klien akan merequest lagi ya pada tahap IP list session ini, maka si klien akan merequest dan menyetujui penawaran yang diberikan oleh DHCP server. Lalu si klien memberikan pesan kepada DHCP server yang isinya adalah meminta agar DHCP server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia dalam DHCP pool. Jadi pada tahap 2 tadi, pada tahap IP list offer itu DHCP server menyewa ya, menyewakan, dan pada tahap yang ketiga ini IP list section, maka si klien itu meminta untuk disewakan atau meminjam IP yang ditawarkan tadi. Ya, IP tersebut tersedia dalam DHCP pool yang dimilikinya. Nah, DHCP pool itu merupakan ring IP address yang digunakan oleh host yang terhubung dengannya dengan server ini. Jadi klien ini akan mencoba untuk meminjam IP yang disewakan oleh DHCP server, di mana DHCP IP tersebut berada pada DHCP pool DHCP pool. Di mana DHCP pool itu adalah merupakan ring IP address yang akan disewakan atau yang digunakan. Selanjutnya ada tahap yang keempat, yaitu IP list acknowledgement ya. Pada tahap terakhir ini DHCP server akan merespon pesan dari klien dengan mengirimkan dengan mengirimkan paket acknowledgement yang berupa IP address dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh klien tersebut.
Nah, setelah menerima IP, ya, setelah memberikan IP kepada klien, maka DHCP server ini akan memperbarui database-nya, ya, memperbarui database-nya. Sedangkan klien, ya, akan melakukan inisialisasi, ya, melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding, ya, mengikat IP yang telah diberikan tadi beserta konfigurasi lainnya, ya. Dan komputer klien dapat terhubung ke dalam jaringan tadi. Nah, konfigurasi apa saja yang diberikan oleh DHCP server tadi? Ya, konfigurasi meliputi alamat IP, subnet mask, domain name, default gateway, dan DNS. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara kerja dari DHCP server, dari DHCP, mulai dari tahap IP list request dari klien, terus dari pihak server memberikan IP list offer, selanjutnya dari klien meminta IP list selection, dan dari pihak DHCP server akan memberikan IP list acknowledgement. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja dari DHCP. Kita lanjut. Fungsi dari DHCP. DHCP pertama dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request atau permintaan. Yang kedua, DHCP memiliki fungsi utama yaitu mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Yang ketiga, DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer, karena alokasi IP address-nya dapat ditentukan secara otomatis dalam satu kali kerja. Jadi dalam satu kali kerja, administrator tidak perlu lagi mengulang kembali mengirimkan IP ke klien. Cukup satu kali konfigurasi pada server, maka secara otomatis itu mesin server akan secara otomatis akan mendistribusikan alamat IP tersebut kepada setiap klien yang merequest atau meminta. Selanjutnya, DHCP server lain bisa memberikan IP address secara dinamik, juga bisa memberikan IP secara statis kepada klien yang terhubung ke jaringan. Sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari DHCP. Kelebihan dari DHCP. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. Yang ketiga, DHCP memungkinkan satu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang kelima, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Dan yang keenam, mencegah terjadinya IP konflik. Sedangkan kekurangan dari DHCP itu sendiri adalah di mana semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari hal itu jika terjadi server mati atau servernya mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Oke, baik, kita lanjutkan. Selain kelebihan dan kekurangan, kita masuk pada materi selanjutnya adalah DHCP relay, ya. DHCP relay adalah protokol bootstrap yang merelay DHCP, ya, merelay DHCP pesan antara klien dan server untuk DHCP pada jaringan IP yang berbeda atau segmen yang berbeda. Nah, kira-kira seperti ini konsepnya. Ya, di sini ada DHCP server, ada DHCP relay, terus di bawahnya ada klien. Jadi DHCP ini berada di antara DHCP server dan klien. Dia yang meneruskan atau menyampaikan informasi atau permintaan atau pesan dari klien yang dituju ke DHCP server.
Kita lihat cara kerja di DHCP relay-nya. Nah, secara sederhana adalah seluruh paket DHCP discover diarahkan ke DHCP server yang terletak pada segmen yang berbeda. Begitu DHCP server memberikan paket DHCP over, maka paket ini akan diteruskan oleh switch ke PC yang bersangkutan, dan PC akan membalas dengan paket DHCP request, di mana paket ini akan diteruskan oleh switch ke DHCP server. Kemudian DHCP server akan memberikan persetujuan dan mengirim paket DHCP acknowledgement yang akan diteruskan juga oleh switch ke segmen di mana PC itu berada. Jadi itu kira-kira cara kerja dari DHCP relay. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk materi menginstalasi DHCP server, menentukan langkah-langkah instalasi, mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin materi mengevaluasi DHCP server sampai di sini. Sekiranya apa yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mempelajarinya di rumah untuk mempersiapkan diri mengikuti kuis ataupun ulangan serta ujian yang akan diberikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelumnya jangan lupa kalian like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.